Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Ya, dikabari teman-teman ya. Baik, Pak. Oke, biar kita mulai sambil ngisi absensi ya.
Halo, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pada Pak. Sore, Pak. bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Oke, baguslah. Jadi bagaimana dengan yang kemarin itu? Udah dipraktekkan apa belum? Bagaimana yang kemarin? Sudah dipraktekkan apa belum? Belum, Pak. Belum. Waduh. Di mana masalahnya? Laptopnya, Pak, masalahnya dipakai, Pak. Jadi kemarin kan kita tentang ini. Jadi membuat database dari SQL-nya udah bisa. Nggak dengar, Pak. Jauh kali suara Bapak, Pak. Membuat database dari SQL-nya bisa. Dari PHP MyAdmin bisa, Pak. Atau dari exam bisa kan? Seperti ini. Bisa, Pak. Nah, jadi yang pertama langkahnya itu ya seperti ini. Jadi nanti yang pertama kalian buat dulu database yang dari MySQL. Jadi ini dia menggunakan exam. Jadi ada beberapa orang, ada yang pernah mengerjakan ini, ada yang tidak pernah ya kan? Kalau Joyce bagaimana? Sudah pernah buat database dari exam? Sudah, Pak. Oh ya, bagus. Jadi kalian bebas mau ngerjain yang mana, mau materi yang ini yang Bapak kasih dari Classroom, mau dipraktekkan sama. Ini nanti membuat database juga. Ini ID, nama, alamat. Sedangkan yang di sini sama, dia di sini name, nama, prodi, nama yang di tabelnya. Jadi yang pertama kan di sini kita disuruh mengaktifkan examnya. Kemudian pada localhost buat nama akademik. Iya. Maka localhost HPM admin. Oke. Jadi di sini kemarin sudah Bapak buat database-nya ini ya. Database-nya namanya akademik. Ya kan? Karena di sini kita disuruh mana dia? Yang nomor 3. Pada localhost buat database baru dengan nama akademik. Ya kan? Kemudian buat tabel baru dengan nama MHS. Maka kalian buatlah database barunya. Nah, jadi caranya kemarin dari new kan? New. Kemudian create lah di sini. Buatlah akademik, kemudian create. Jadi ini sudah Bapak buat. Udah. Kemudian apalagi disuruh? Buat tabel dengan nama MHS. Buat tabel MHS. Maka create table di sini buat MHS. Ini pun sudah Bapak buat. Jadi nanti kalian buat gini, kemudian kalian lihat tabelnya itu berapa valuenya. Lihat ini ada NIM, nama, prodi, berarti valuenya 3. NIM-nya tipenya varchar, namanya tipenya varchar, kemudian prodinya tipenya varchar. Ya kan? Kelihatan kan?
Ini dia, name, tipenya varchar, panjangnya 20, nama, tipenya varchar, lengthnya 20. Kemudian prodi, tipenya varchar, panjangnya 20. Nah, jadi nanti di examnya seperti itu. Create 3 table, ya kan? Habis itu go. Setelah itu nanti terbentuk seperti ini. Oke. Kemudian, ini kok nggak terbentuk ya? Oh ya nih, name, nama, prodi, sudah. Kemudian apa lagi disuruh di sini? Kemudian kita disuruh membuat koneksi titik PHP. Biasanya kalian membuat file untuk PHP-nya dari mana? Ketika mengetikkan program PHP-nya. Sublime Text, Pak. Ya, dari Notepad pun bisa, dari Sublime Text pun bisa. Ya kan? Kalian buatlah nanti Sublime Text-nya. Oke. Jadi nanti Sublime Text-nya buat file PHP dan simpan dengan nama koneksi titik PHP. Dan simpan file tersebut dalam database server Anda. Jika kalian menggunakan exam, simpan di directory C, exam, htdoc, ya kan? Kemudian, di mana lagi? Ini dia. Kalau kalian pakai di exam, C, ya kan? Kemudian apa tadi katanya exam, htdoc, kemudian di mana? Kalau menyimpannya. Udah, Pak, di situ aja simpan, Pak. Oke, di sini. Ya, di situ aja, Pak. Jadi nanti kalian buat program ini, kalian ketikkan, ya kan? Program yang ini kalian ketikkan, misalnya, bentar ada yang masuk. Oke, jadi kalian ketikkanlah program ini. Jadi ini kemarin belum selesai. Kemudian mana $, ya. Jurusan Prodi lah itu, Pak. Kan tadi di atas prodi, Pak. ya. Itu bukannya harusnya prodi, Pak. Kan tadi kita di PHP My Admin-nya kan prodi. Mana? Nanti kalau berbeda dia apa keluar, Pak? Yang mana nih? Ini kan? Oh iya, prodi. Bagus, berarti jeli. Prodi, kemudian itu sama dengan expose. Apa lagi nih? Kurung petik prodi. Jadi seperti ini. Jadi kalau kalian Dolar biasanya kosnya itu kurang, Pak. ya, kosnya kurang ya. Tadi udah bapak Kosnya itu spasi. kurang, Pak. Iya, tadi udah bapak spasi. Nggak mau dia. Oke, kemudian connect sama dengan MySQL connect dalam kurung Pak, itu MySQL-nya kurang I-nya, Pak. Nanti nggak connect. MySQLi. Oh, karena 2 layar itu jadi agak kabur. Ya, my localhost, koma, root, apa nih? Nggak nampak. Koma,
Akademik. Pakai dalam petik ya, lupa Bapak. Akademik. Kemudian koma. Oke. Di localhost-nya Pak kurang tanda petiknya Kak. Oh. Iya. Susah memang kalau dua layar. Kalau dikecilin jadi atau seperti ini aja ya. Dibuat slim. Nah, ya. Jadi nanti ini kalian ikuti, ya kan? Program ini setelah itu bisa lah ini kalian lanjutkan nanti ya. Setelah itu kalian disuruh membuat project dari Eclipse-nya. Maka buka Eclipse-nya, ya kan? Mana Eclipse? Ada yang sampai sekarang belum menginstal Eclipse-nya? Intan udah senyum-senyum, pasti belum ini. Memang belum, Pak. Nah, itulah. Jadi ya dikerjain. Kemudian nanti kalian disuruh membuat kelas baru. Bentar ya. Kenapa belum ada yang install? Aduh, siapa itu? Sakit suaranya. Hah? Halo, matikan itu. Siapa yang sebelah-sebelahan duduknya? Oke, jadi mana ini share tuh? Ini. Oke, jadi nanti kalian pertama ikuti langkah ini. Ini Bapak bagi dari WA aja lah ya. Belum ada Bapak bagi dari WA ini kan? Belum Pak. Oke. Udah ya. Jadi nanti pertama kita membuat project baru dengan nama ini akademik. Kalian baca. Buatlah project baru dengan memilih menu file, kemudian buat namanya ini akademik. Masih ingat kan membuat project barunya? File, ini project, kemudian Android application. Buatlah namanya akademik. Kemudian ininya yang 19 aja karena punya Bapak yang 19 yang diinstal. Next, next. Kemudian di activity finish. Sudah seperti biasa. Seperti biasa dia apa namanya? Oh, Ibu Yuni belum masuk grup katanya. Jadi linknya saya pastikan di mana Bu? Di kolom chattingan aja. Tuh, linknya dari kolom chat ya bagi yang belum masuk grup. Jadi seperti biasa ketika membuat project baru sudah terbentuk activity main XML dan
main activity Java. Sudah. Jadi di sini desain layout dengan coding di activity main.xml. Jadi kalian bisa ketikkan ini atau kalau malas di copy paste. Cuman nggak semua program bisa bagus kalau di copy paste. Nanti ada mau merah-merahnya. Jadi kita disuruh membuat di activity main XML. Jadi di sini activity main XML ada di sebelah ini, activity main XML. Maka kita copy paste program tadi. Ini hapus aja. Oh maaf. Berarti di sini nggak semua. Dari sini berarti dibuat linear layout XML. Berarti linear layoutnya ini hapus saja. Kalau Bapak buatnya di activity Java, kalian nggak ada yang protes sih. Nah ini ya di activity main XML programnya, kemudian ya di sini, udah jadi aman kan, nggak ada merahnya. Jadi dia ada graphic layoutnya. Seperti inilah nanti graphic layoutnya. String, ya ada name, nama, jurusan, kemudian simpan. Jadi nanti ketika di jalan, siapa itu? Pak, ini sebenarnya apa jurusan, Pak? Ya, apa? Tapi tadi di PHP My Admin-nya bagi Pak, ini kok jadi jurusan? Sebenarnya yang mau diputuskan jurusan atau prodi? Jurusan aja nanti kalau apa kalian buat. Karena kan itu tinggal ngikutkan aja, ya. Karena kan yang di sininya apa namanya di programnya jurusan ini dibuat. Ganti aja nanti yang diapanya ya. Bagus, berarti ada yang nanggepin. Kalau kelas semalam nggak ada yang nanggapin. Oke aja terus sampai selesai. Ya, jadi di sininya nanti kalian ganti jurusan aja. Ya, kemudian seperti ini tampilannya. Nanti endingnya kalau dia sudah selesai, apa namanya? Ketika kalian mau buat programnya, nanti dia seperti ini tampilannya. Maka kita lanjut lagi. Ini tadi kan activity main XML. Setelah itu apa lagi disuruh? Ini masuk nomor 7. Buatlah kelas baru dengan nama custom HTTP client Java. Ada yang masih ingat buat kelasnya dari mana? Joyce bagaimana? Ada yang ingat? Joyce? Halo Joyce. Iya, Pak. Masih ingat buat kelas dari mana? Ayo, masih ingat? Ada yang ingat? Intan, ingat? Jadi buatnya dari sini. Carilah yang namanya folder src di judul kalian. Jadi tadi kita judulnya ini kan, yang Bapak merah ini akademik. Kemudian ada src. Kemudian di bawah src itu ada namanya com example titik akademik. Nah, disinilah kalian klik kanan. Tuh. Jadi klik kanan, pilih new, kemudian pilih class. Jadi tadi apa namanya disuruh? Custom HTTP client namanya disuruh.
Jadi pastikan aja, maka finish. Sudah terbentuk HTTP client.java. Wow, ada yang baru masuk nih. Oke. Sampai situ udah ingat cara membuat kelasnya? Sudah bisa, Intan? Udah nanti Pak, nanti dijemput laptopnya Pak. Apa? Nanti dijemput laptopnya Pak, ya dikerjain. Karena kemarin UTS juga ada program Pak, nggak dikerjain gara-gara kayak gitu Pak. Nah, itu dia. Yang dasar-dasar aja, mulai dari pertama tuh kamu cobain. Kalau mau langsung pun nggak apa-apa. Itu dia. Jadi kalau misalnya nih ada seperti ini. Sementara yang diminta di programnya adalah seperti ini. Dia gabung di example akademiknya kan. Kalian track aja kalau umpamanya ada masalah. Seperti ini. Oke. Dia mau pindah. Nah, sudah kan? Itu aja. Kemudian kalian ketikkanlah ini program ini, atau kalau apa kalian copy paste. Cuman kalau di copy paste sering terjadi merah. Kenapa? Karena dia nggak mengenal sebagian. Oke, jadi di sini kalian paste. Ini dia. Setelah itu apa lagi disuruhnya? Setelah itu kita disuruh membuat program di main activity Java-nya. Yang dibuat apa? Ini. Tahu kan main activity Java? Kalau kita baru buat nih project tadi ada dua, activity main XML sama main activity titik Java. Itu dia. Jadi yang pertama tadi kita buat di activity main titik XML. Ini activity main XML. Selanjutnya kita membuat programnya di main activity Java. Itu dia. Jadi diingat ya. Copy paste. Kalau mau kalian ketik-ketik. Jadi kita buat di activity main Java. Oke, nah ini dia yang Bapak bilang tadi. Sering terjadi masalah kalau nggak diketik. Contohnya, ini terjadi double. Example akademiknya. Ya kan? Baru ini untuk NIM, nama, jur, SIM. Ya, makanya nanti kalau mau apa, diketik aja. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Bagaimana? Jadi ini nanti yang pakai tanda ini macam yang tadi merah, tanda seru ini. Nah, saran Bapak diketik aja ya. Apa? Karena ini kan nampak semua. Kalau di webnya nggak nampak gini sebagian, di bawah ini, di kursor ini yang Bapak merai, bisa digeser dia. Jadi bisa kalian lihat semua programnya ini.
Kelihatan kan? Kemudian nanti bisa kalian start di emulator. Bagaimana? Kira-kira bisa mencoba nanti? Pak, ini bisa kemungkinan nggak Pak aplikasinya masuk ke UAS? Ya, Bu. Ini bisa masuk ke UAS gitu Pak, tiba-tiba. Nggak dengar, Bu. Apa, Bu? Bisa nggak nanti tiba-tiba nih aplikasinya masuk UAS Pak? Oh, kalau itu tergantung kaprodinya, Bu. Tergantung ketua koordinatornya, karena beliau yang buat soal. Bisa jadi iya. Cuman kalau ujiannya online, Kayak gini online Pak UAS. Nggak habis, nggak cukup waktunya Pak. Walaupun 1,5 jam mana cukup ngerjainnya Pak. Belum lagi ya soal tertulisnya Pak. ya mau gimana? Situasi seperti itu sekarang. Jadi banyak-banyaklah kita berdoa tatap muka ya kan, karena sekolah udah tatap muka. Kalau dibuat tatap muka sekarang, gantung. Kenapa? Karena ada misalnya nih kita kan digabung ini berapa kelas gitu kan? Digabung nggak kita ini berapa kelas, Mas? Iya, Iya Pak. Pak, Jadi bergabung Pak. ada beberapa pelajaran, misalnya pemrograman mobile gitu. Ada satu kelasnya kelas Medan digabungkan sama kelas Pakam. Jadi kalau dibuat ujian langsung tatap muka gimana dosennya dibagi dua? Nggak mungkin. Itulah kemarin di rapat diomongin, nggak mungkin dibuat tatap muka semester ini karena jadwalnya pasti amburadul semua. Dosen lain pun nggak mau nerima bekas yang diajarin orang lain. Jadi misalnya dosen A dia ngajar ini, tapi gara-gara benturan udah tinggal 3 pertemuan lagi diroker ke dosen B, pasti nggak mau gitu. Mau nggak mau dihabiskan dulu semester ini. Berapa ada kemungkinan Pak semester depan kita tatap muka Pak? Jadi doain aja, soalnya sekolah udah kan Kita udah masih pada masuk kan, 50%. ya Iya, udah pada masuk Pak. udah masuk. Minggu ini udah 100% semua, apalagi yang di apa namanya yang di Liserdang. Bapak kan di Litua, di Serdang udah 100%. Nggak semua juga Pak. Ibu Kakak masih rata-rata 50% Pak. Nah, berarti kepala sekolahnya nggak mau ambil repot, pada males. Jadi juga gitu Pak. Iya, kami udah masuk semua kok. Minggu kemarin kan rapat di kepala dinas sama kepala sekolah sudah diizinkan 100%. Tergantung keputusan kepala sekolah masing-masing. Berarti kepala sekolahnya nggak mau ngasih itu dong, nggak mau ngasih apa namanya keputusan yang bagus. Mereka takut. Makanya Bapak sekarang kalau masuk di hari Rabu pagi terjadi benturan. Biasanya di sekolah nggak tatap muka. Kalau udah tatap muka ya jadi hancur semua. Karena kalau kami online, misalnya nih kelas satunya ada pelajaran pemrograman dasar misalnya. Bisa digabungin langsung Pak kelas jadi satu apa gini, 1 jam gini. Jadi kalau udah tatap muka nggak bisa. Makanya jadi amburadul kalau udah setiap hari Rabu. Jadwal Bapak. Kalau kayak gitu beritanya kalian bilang belum 100%, ya wanti-wanti lah. Mungkin masih lanjut lagi seperti ini. Tapi kalau sekolahnya udah 100%, mungkin kampus ngikut 100%. Di Kota Medan juga udah 100% semua. Kenapa? Karena memang udah diyakinin produk gagal semua. Kalau online ini,
Sudah terbukti anak kelas 11 nggak tahu apa-apa kalau di sekolah ya. Yang mana kabel jaringan pun nggak tahu. Yang mana RJ45 pun nggak tahu. Ya begitu. Kalau kita sebetulnya kalau kalian punya laptop ya di rumah bisa belajar otodidak. Beda sama sekolah. Kalau sekolah kan mereka nggak diharuskan punya laptop atau komputer. Iya kan? Betul nggak? Iya, Pak. Betul, Kalau Pak. kalau anak kuliahan, apalagi anak komputer macam kalian nggak punya laptop, wah, kalian bayangin lah seorang petani. Kalau nggak apa, seorang petani kalau dia mau kerja di tempat orang nggak ada cangkulnya. Bagaimana? Bisa dia cari makan? Ah, Enggak kan? Ya, itu dia makanya bagi yang nggak punya komputer atau laptop, ya diusahakan lah. Kalian udah semester berapa nih? 5? 5 atau 4? 5, Pak. 5, Pak. Yang Apa? 5. 2 minggu lagi udah semester 6, ya kan? Nah, jadi kalau mau skripsi nanti kayak mana? Gak ada punya laptop. Curiga lah dosennya. Ini nggak punya laptop kok bisa ngerjain skripsi dari mana? Betul nggak? Betul, Iya, Pak. Pak. Nah, jadi diusahakan lah ya. Jadi meskipun kalian nanti baru punya laptop semester 6, jangan lupakan pelajaran lama. Coba-coba aja mulai dari pemrograman web, pemrograman Visual Studio-nya, baru pemrograman ini Android ini. Dicoba-coba, dicari di mana peminatannya. Yang paling penting itu bukan bahasa programnya, tapi algoritmanya atau logikanya. Bagaimana logikanya ketika mau membuat program. Itu sudah dipelajari waktu di awal-awal buat program. Oke, ada yang mau bertanya? Jadi nanti kalian ikuti ini, langkah-langkah ini masalah database tadi, ya betul. Buat aja ini jurusan. Di prodi ini ganti jurusan, karena di programnya ini adalah jurusan. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Bu Efrida, sudah dicoba belum? Belum sempat, Pak. Itunya belum ada. Iya memang kalau kelas sore kebanyakan karena kerja, waktunya kurang memang Bu. Rata-rata itu Bu. Cuman kalau kelas pagi sering saya marahin. Tuh, jadi mereka cuman pagi aja, siang kadang ada yang nggak kerja sebagian, tapi nggak dikerjain. Oke, ada pertanyaan waktu kita 2 menit lagi. Pak. Pas. Ini bagaimana si Angel? Halo Angel. Oke lah ya, kita akhiri aja karena ini udah mau jam sholat juga ya kan? Ya, oke lah. Sampai jumpa minggu depan karena kita ada satu pertemuan lagi ya kan? Jadi Bapak harapkan kalian praktekkan, ya kan? Setelah kalian praktekkan nanti minggu depan Pak tanyailah di mana kendalanya. Ya, bisa kan? Iya, Pak. Oke, jadi selamat malam semuanya. Ini siapa nih? Pak kira-kira bisa ngasih persen WhatsApp kepada- Malam, Pak. Ya, ini siapa ini yang chatting ini? Ya, kalau ngerjain UASnya sesuai jadwal aja, Bang. Kumpul katanya, kumpul ya. Nanti kalau masa nilainya ya gimana namanya online.
saling memaklumi lah, ya kan? Nah, tapi nanti kalau udah tatap muka tetap seperti ini, ya paling dapat D, C, nggak dapat lagi nilai B. Itu dia. Oke lah, karena waktunya udah mau habis, kita akhiri aja dan ada yang mau sholat ya kan. Oke, selamat sore semuanya. Sampai jumpa di pertemuan terakhir minggu depan. Selamat malam. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Pak. Oke. Malam, Pak.